dihadapinya. Baiklah, kami akan mulai praktek diskusinya. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Sri. Bu Eva, bolehkah saya meminta waktu Bu Eva sekitar 15 menit karena saya mau bercerita masalah yang saya hadapi di kelas. Oh, baik Bu Sri. Apa yang mau Bu Sri ceritakan? Begini Bu Eva, akhir-akhir ini saya merasa di kelas saya murid kurang antusias dalam menerima materi pelajaran yang saya sampaikan. Selain itu, saya juga merasa murid saya kurang termotivasi dalam mengerjakan tugas. Ini terlihat dari hanya 50% siswa yang mengumpulkan tugasnya kepada saya dari jumlah seluruh siswa yang hadir di kelas. Baik, Bu Sri. Jadi dari perbincangan kita ini, apa yang Bu Sri harapkan, Bu Sri? Saya sangat mengharapkan sekali solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, sehingga murid saya nantinya akan menjadi antusias dalam belajar. Baik, Bu Sri. Bu Sri tadi mengatakan murid Bu Sri kurang antusias dalam pembelajaran matematika. Betul ya, Bu Sri ya? Dan Iya. hanya 50% yang mengumpulkan tugasnya, Bu Sri. Jadi menurut Bu Sri, hal apa yang menjadi penyebab utama dari anak-anak murid Bu Sri tersebut kurang bersemangat dalam pembelajaran, Bu Sri? Kalau diingat kembali Bu Eva, hal yang menyebabkan murid-murid itu kurang antusias, kurang bersemangat dalam pembelajaran, mungkin mereka merasa bosan dengan metode pembelajaran yang sering terapkan Bu Eva karena hanya berupa metode ceramah saja, sehingga mereka bosan dan mengantuk. Nah, saat ditanya kenapa murid ini mengantuk, mereka menjawab, mereka malamnya main games sampai larut malam sehingga siangnya mereka mengantuk. Lalu mereka juga beralasan kalau siang itu jam matematikanya mereka lelah, kurang fokus. Lalu mereka juga banyak mengeluhkan berbagai permasalahan karena pembelajaran itu terkesan sangat membosankan Bu Eva. Oh, jadi begitu ya, Bu Sri. Anak-anak tadi banyak main game dan karena tugas yang Bu Sri berikan juga terlalu banyak ya Bu Sri ya, jadi mereka tidak membuat tugas ya Bu Sri. Kira-kira apa yang dapat Bu Sri lakukan agar pembelajaran Bu Sri di kelas lebih aktif dan menyenangkan lagi, Bu Sri? Menurut Sri, mungkin murid itu sangat menginginkan pembelajaran yang berpusat kepada murid Bu Eva, sehingga pembelajaran nantinya menjadi lebih menyenangkan. Lalu kalau mereka terlihat bosan, Sri bisa mengadakan ice breaking atau kalau mereka juga bosan di kelas, membawa anak keluar ruangan dulu sekitar 15 atau 10 menit lah, dibawa lagi mereka ke dalam kelas. Nah, kalau mereka masih juga bosan, nanti dilakukan metode lain, karena tadi kan alasannya mereka mengantuk sampai larut malam menggunakan games. Berarti kita gunakan gadget itu untuk pembelajaran mereka. Nah, saat mereka mulai lelah nanti gunakanlah gadget itu untuk sumber belajarnya. Boleh cari bahan sumber belajar dari sana nanti Bu Eva. Oh, baik, bagus sekali ya Bu Sri. Bu Sri berarti Bu Sri mengadakan ice breaking, lalu membuat game, anak jenuh mengajaknya keluar 15 menit lalu menggunakan gadget ya Bu Sri ya. Lalu apa yang bisa Bu Sri lakukan lagi selain itu, misalnya anak-anak Bu Sri itu masih jenuh atau masih belum berkonsentrasi dalam belajar Bu Sri, apa yang bisa Bu Sri lakukan lagi?
Mungkin yang akan Sri lakukan, mengadakan permainan berupa games teka-teki silang untuk mereka menjawab soal-soal latihan lagi Bu Eva. Karena tadi kan soal latihannya terlalu banyak. Nah, jika soal latihannya diadakan berupa games teka-teki silang, diharapkan nanti siswa-siswa itu bisa lebih menarik bagi mereka, lebih terpacu mereka untuk bekerja lagi Bu Eva. Oh, jadi bagus sekali ya Bu Sri. Oh, jadi kalau masih jenuh Bu Sri menggunakan game teka-teki silang ya Bu Sri ya. Jadi menurut Bu Sri kira-kira kalau tadi hanya 50% anak yang mengumpulkan tugas, kalau setelah Bu Sri praktekkan ini di kelas Bu Sri, apakah pembelajaran di kelas Bu Sri bisa meningkat persentasenya Bu Sri dari 50% tadi Bu Sri? Sangat diharapkan sekali meningkat menjadi 85% atau mungkin bisa jadi 100% Bu Eva kalau diterapkan pembelajaran yang akan lebih menarik bagi mereka disesuaikan dengan minat dan bakat mereka lagi Bu Eva. Ya, bagus sekali ya Bu Sri ya. Jadi saya juga sangat setuju dengan rencana Bu Sri itu ya untuk meningkatkan minat belajar siswa. Semoga memang bisa meningkat nanti ya Bu Sri. Jadi kira-kira kapan Bu Sri bisa menerapkan rencana Bu Sri itu Bu Sri? Rencana ini akan diterapkan secepatnya Bu Eva, kemungkinan besok pagi dan ada kelas dan juga diterapkan juga di kelas pagi dan di kelas siang Bu Eva. Oh, bagus ya. Kalau dapat rencana itu memang secepatnya lebih baik, lebih cepat lebih baik ya Bu Sri. Bagus sekali ya Bu Sri ya. Jadi solusi yang Bu Sri kemukakan tadi saya sangat setuju. Tadi yang Bu Sri lakukan. Jadi apa komitmennya dari solusi-solusi ada Bu Sri bilang tadi dengan membuat dengan ice breaking, membuat anak belajar di keluar 15 menit lalu menggunakan kalau masih jenuh bisa menggunakan teka-teki silang. Apa komitmen yang bisa Bu Sri lakukan selanjutnya tentang rencana Bu Sri itu? Sri sangat berkomitmen sekali Bu Eva untuk membuat pembelajaran yang lebih asik dan menyenangkan bagi anak dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Bisa jadi karena tadi dia memakai gadget, boleh mereka lihat dari sumber Google, media internet kan Bu Eva, bisa pakai TikTok. Sekarang kan lagi zaman-zamannya TikTok tuh. Nah, dari TikTok itu mereka bisa dapat belajar. Pokoknya mereka bisa menggunakan untuk hal-hal yang lebih positif dengan memberikan kebebasan kepada mereka sesuai minat dan bakatnya, tapi tetap kita memberi pantauan sesuai dengan alur pembelajaran. Berarti Bu Sri berkomitmen sehari ya untuk mencari sumber-sumber belajar yang membuat anak itu lebih tertarik lagi dalam pembelajaran matematika ya Bu Sri. Bagus sekali ya Bu Sri dari solusi keinginan Bu Sri untuk bisa membuat pembelajaran menyenangkan melalui mencari metode-metode pembelajaran yang menarik, menggunakan IT atau gadget yang mereka pakai yang biasanya untuk main game, bisa Bu Sri manfaatkan untuk pembelajaran. Bagus sekali Bu Sri, dan Bu Sri juga berencana akan melaksanakan secepatnya dan berkomitmen untuk melaksanakannya Bu Sri. Bagus sekali Bu Sri, semoga rencana Bu Sri ini bisa terlaksana dengan lancar, bisa sukses dan membuat anak-anak Bu Sri bisa lebih rajin lagi, bersemangat lagi belajarnya. Dan kita lihat ke depannya nanti ya Bu Sri, bisa kita bincang-bincang lagi bagaimana hasil dari solusi tadi yang Ibu Sri bicarakan tadi ya Bu Sri. Iya, terima kasih banyak Bu Eva atas waktu untuk sharing dan berbagi ilmunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh siswa-siswa kita. Amin amin ya rabbal alamin.